Bab 75. Setelah itu aku pun tidak berkata apapun lagi, sedangkan Mas Andre tetap fokus dengan setirnya. Sesampainya di pintu gerbang, Pak Edi pun dengan sigap membukakan pintu gerbang. Setelah mobil masuk, kemudian Pak Edi menutupnya serta mengunci pintu gerbangnya kembali. Alhamdulillah, Non Nisa sudah pulang. Bagaimana kata dokter tentang pemeriksaannya? Dedenya sehat kan, Non? Bi Ijah memberondong pertanyaan tentang pemeriksaan kehamilanku. Alhamdulillah sehat, Bi, sahutku. Syukurlah kalau begitu. Non sama Aden mau minum apa biar Bibi siapin? Bi Ijah menawarkan minuman untuk kami. Aku es teh manis saja, Bi. Mas Andre meminta es teh manis. Kalau Anissa jus jeruk saja, Bi. Aku pun meminta jus jeruk. Baiklah, tunggu sebentar ya. Bibi siapin dulu, pesan Bi Ijah. Bi Ijah pun pergi ke dapur untuk membikinkan minuman buat kami. Sayang, memangnya benar kamu mau membantu Ratna? Mas Andre bertanya kembali tentang Mas akan Ratna. Iya, Mas, aku merasa kasihan sama dia, apalagi saat dia bilang membutuhkan biaya buat bersalin. Aku merasakan diriku jika seperti itu bagaimana. Aku nggak bisa ngebayangin bakal seperti apa jadinya. Aku memberitahukan alasan kenapa aku mau membantu Ratna. Memang pada dasarnya istriku ini seorang wanita yang baik hati. Selalu tersentuh hatinya jika melihat orang lain susah, walaupun orang tersebut telah berbuat jahat padanya. Mas Andre malah memujiku. Jangan memujiku, Mas, nanti aku jadi terbang loh. Bagaimana, Mas, apa kamu bisa membantu Ratna kan? Aku bertanya kepada Mas Andre. Bisa tidaknya membantu Ratna. Aku berharap jika Mas Andre bisa membantu Ratna, memberikan pekerjaan buat Mas Bagas suaminya. Iya, Mas bisa bantu kok. Kebetulan di kantor Mas ada lowongan kerja, tapi cuma jadi karyawan biasa. Apa Bagasnya mau? Tanya Mas Andre. Tadi Ratna bilang pekerjaan apapun boleh asalkan menghasilkan uang. Dia lagi bener-bener kepepet, Mas, makanya dia sampai merendah begitu. Aku kasihan bagaimana jika dia akan melahirkan, sedangkan uang pegangan gak ada karena tidak punya pekerjaan. Aku membayangkan jika yang mengalami itu aku, bagaimana? Tanyaku balik. Iya sayang, Mas mengerti kok. Cuma di kantor yang ada lowongan hanya untuk jadi karyawan biasa. Kamu lebih baik tanyakan dulu deh sama Ratna, apakah Bagasnya mau atau enggak. Mas Andre menyuruhku untuk menanyakan dulu kepada Ratna. Iya Mas, aku akan mengabari dia dulu ya. Aku berkata sambil mengambil gawai dari dalam tas. Aku pun segera menghubungi Ratna, mengabari jika ada pekerjaan. Cuma menjadi karyawan biasa di kantornya Mas Andre. Karena aku tidak mungkin meminta Papa buat memberikan Bagas pekerjaan. Papa sudah terlanjur kecewa sama Bagas dan Ratna. Assalamualaikum, Rat. Ini aku kan sudah berembuk sama Mas Andre tentang permintaanmu tadi. Mas Andre bilang ada lowongan pekerjaan di kantornya, tapi cuma jadi karyawan biasa. Bagaimana? Apakah Mas Bagasnya mau atau tidak? Aku bertanya kepada Ratna. Dia mau menerima pekerjaannya atau tidak? Waalaikumsalam, Nisa. Alhamdulillah kalau memang ada lowongan. Mungkin ini jalan rezeki buat cabang bayiku. Terima kasih ya, Nisa. Terus kapan Mas Bagas bisa melamar kerja? Persyaratannya apa saja? Tanya Ratna. Ratna mengucapkan syukur atas berita yang aku bawa. Rupanya Ratna sekarang sudah benar-benar berubah. Semoga saja dia terus bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Besok Mas Bagas bisa langsung melamar kerja kok. Persyaratannya biasa saja seperti melamar kerja pada umumnya. Cuma yang pasti suamimu bakal langsung diterima. Gak menunggu berbulan-bulan baru ada jawaban.
Aku memberitahu Ratna jika lamaran yang dikirim Bagas nanti hanya untuk formalitas saja. Oke Anissa, akan aku persiapkan persyaratannya. Terima kasih banyak. Kamu dan suamimu mau membantuku. Padahal aku dan Mas Bagas sudah jahat banget sama kamu. Terima kasih ya Anissa. Ratna berterima kasih dengan bantuan kami. Sama-sama Ratna. Ya sudah, saya tutup dulu teleponnya ya. Assalamualaikum. Aku mengakhiri percakapan dengan Ratna. Waalaikumsalam, jawab Ratna. Setelah itu sambungan telepon pun terputus karena aku menutupnya. Mas, ternyata Ratna mau menerima pekerjaan darimu. Aku memberitahu Mas Andre tentang persetujuan Ratna menerima pekerjaan darinya. Syukurlah kalau begitu, sahut Mas Andre. Pada saat kami sedang termenung dan asik dengan pikiran kami masing-masing, Bi Ijah datang sambil membawa minuman pesanan kami. Non, Den, ini minumannya. Maaf agak lama sebab tadi Bibi mengambil jemuran yang jatuh dulu. Bi Ijah menyodorkan minuman ke hadapan kami. Dia juga memberikan alasan kenapa dia lama. Iya, Bi. Nggak apa kok, terima kasih ya Bi minumannya. Mas Andre berterima kasih kepada Bi Ijah sambil mengambil gelas. Sambil mengambil gelas yang berisi teh manis tersebut. Mas Andre meneguknya sampai tersisa separuh. Sepertinya dia begitu kehausan karena cuaca memang sangat terik saat ini. Aku juga mengikuti Mas Andre meminum jus jerukku. Aku juga merasakan hal yang sama seperti Mas Andre yang haus. Non, Bibi pamit ke belakang lagi ya, mau nyiapin buat makan siang, pamit Bi Ijah. Iya Bi, sahut kami serempak. Bi Ijah pun berlalu pergi kembali ke dapur. Aku dan Mas Andre masih tetap di tempat kami masing-masing. Mas, aku mau bantuin Bi Ijah memasak saja ya. Aku bosen duduk terus, kataku. Ya sudah, terserah kamu saja sayang. Tapi kamu jangan sampai kecapean ya. Mas Andre menyetujui keinginanku untuk membantu Bi Ijah memasak. Tetapi Mas Andre juga memperingatkan aku supaya jangan terlalu capek. Iya Mas, sahutku sambil berdiri dan pergi dari hadapan Mas Andre. Neng, mau ngapain ke dapur? Kalau perlu apa-apa kan tinggal panggil Bibi saja, biar Bibi yang siapkan. Bi Ijah bertanya kepadaku tentang kedatanganku ke dapur. Aku gak butuh apa-apa, Bi. Aku kesini cuma mau bantuin Bibi memasak. Aku bosen, Bi, gak ada kegiatan lagian juga. Supaya nanti kalau Bibi pulang kampung, aku bisa masak sendiri. Aku menjawab pertanyaan Bi Ijah. Oh, begitu ya, Non. Ya sudah, kalau memang itu maunya Non. Ayo kalau Non mau bantuin Bibi, kita siangi dulu sayuran dan juga bumbunya. Setelah itu kita cuci bersih, baru deh kita ulek bumbunya. Bi Ijah mengajak aku untuk menyaingi kangkung dan bumbu terlebih dulu. Iya Bi, ayo. Terus nanti setelah bumbu dihaluskan diapain lagi Bi? Aku bertanya sambil tangan terus menyiangi sayuran. Setelah halus bumbunya kita tumis. Setelah bumbu matang baru sayurannya kita masukkan. Bolak-balik sayurannya hingga sayurannya matang. Jangan lupa cicip rasa. Setelah dirasa cukup baru deh kita sajikan di piring saji. Bi Ijah panjang lebar menceritakan bagaimana cara memasak tumis kangkung. Bi Ijah mengulek bumbu buat tumis kangkung karena menurutnya lebih sedap jika menghaluskan bumbunya secara manual. Setelah selesai menyiangi sayur dan bumbu, Bi Ijah pun dengan cekatan memasak. Cara-caranya sesuai dengan apa yang ia bilang barusan. Aku pun dengan detail memperhatikan apa saja yang ia masukkan ke dalam wajan, supaya tidak salah jika nanti aku masak sendiri.
Menu masakan hari ini adalah tumis kangkung, sambal terasi, goreng ikan kembung, goreng tahu sama tempe, serta lalapan. Alhamdulillah, Bi, masakan kita telah selesai. Yuk sekarang kita langsung makan, mumpung masih hangat. Aku akan memanggil Mas Andre dulu ya, Bi. Bibi, tolong panggilin Pak Edi, perintahku.